Kita bersama Bapak M. Najib. Bertempat tinggal di mana Pak M. Najib? Di Desa Lantaya. 1, 2, 3, 4. Later. Masa? Ya, mantap banget makan dulu. Diaspal dulu ya. Iya, belum diaspal dulu. Oh, diaspal udah bagus. Oke guys, kita sampai. Mana mari dah rumah. Hah? Ada bapak juga. Enggak ada. Diaspal. Permasalahan Nusa. Lumari ya. Itu kuburan apa Tengku Ujung. Islam bukan penginjil. Islam di Semelu. Sini apa sana ya? Sana ya? Sian aja lah yang dekat aja. Itu orang nih Pak Yatim minta. Mau ziarah-ziarah kan. Iya. Sesepuh. Nanti bawa ke Bogor ya kan. Berasa kata orang kalau ke Simelu belum kemari belum nyampe kata orang. Oke guys, kita sampai di ujung. Masih ditampung ya. Gimana? Boleh, boleh. Oke, kami mau iris ke tunggu di ujung. Ya. Oke. Bersih dari lap sapu. Ya, kita sudah berada di lokasi kuburan Tengku Ujung ya. Salah satu ulama yang mensyiarkan agama Islam di Kabupaten Semelu. Assalamualaikum Pak. Ya.
Arya, Arya. Ini dia. Yang Arya. Segala turunannya. Amir, iya. Kayaknya. Itu pertama. Ya, kita sekarang sudah berada di kuburan Tengku Ujung ya, ulama Kabupaten Solo dan agama Islam. Di sini ketika tsunami tidak terjadi apa-apa ya kepada kuburan beliau berserta istri beliau. Moments later. Sebagai juru kunci. Juru kunci. Kalau masalah tsunami, insya Allah mudah-mudahan Pak Tengku Syekh Khalilullah ini tidak kena. Sudah waktu pemecah ombak yang paling besar, ada yang melihat nyata di sini ada kapal yang hanyut kemari. Jadi cuma satu orang yang di dalamnya, nyata dia lihat di situ nggak ada kena. Nah, waktu memecah ombak yang paling besar itu memecah bagi dua ke sana sebelah sudah habis itu baru bersatu airnya itu karena rumah-rumah kami di pinggir jalan tidak ada lagi, habis bersih. Itu kalau masalah waktu kejadian tsunami. Istri beliau ini bernama? Kalau istri beliau ini, kalau dalam cerita ataupun sejarah, ini memang asli pulau ini. Kalau dulu bukan Pulau Simelu, yang namanya Pulau U. Pulau U. Kalau namanya Putri Melu ini memang orang asli di Pulau U. Dan waktu di dalam sejarah Tengku Khalilullah ini dia di Kota Raja. Jadi sedikit kan hal sejarah Bapak Tengku Khalilullah ini. Pada dahulu kalanya dia ini menunaikan rukun yang kelima, yakni menunaikan naik haji ke Baitullah. Pada waktu itu di seluruh Sumatera lapor ke Kota Raja untuk menunaikan naik haji. Setelah dia habis lapor pulang, ini asal dari Sumatera Barat, Padang. Setelah udah melapor, pulanglah ke Sumatera Barat. Setelah itu sudah saatnya berangkat ke Mekah, datanglah ke Uleleh di pelabuhan itu, ke Kota Raja. Jadi setelah sudah datang dia di pelabuhan Uleleh, kapal penumpang ke naik haji itu udah berangkat terlambat, kemudian nggak ada lagi yang duduk-duduklah di situ. Setelah dia duduk-duduk, datanglah Sultan Iskandar mendekati Pak Tengku. Apa yang dipikirkan di situ? Saya bukan memikirkan apa-apa, dengan niat saya ini untuk menunaikan naik haji.
Tapi karena keterlambatan saya baru tinggalkan kapal penumpang, orang itu sudah berangkat. Nah, dia bilang, Sultan itu tidak usah dipikirkan Pak, itu belum ada rezeki dari Allah, mungkin tahun depan Allah kadang tidak mungkin tercapai tidak. Memang habis itu ada tawaran Sultan Iskandar Muda sama Abu Khalilullah. Jadi Pak Tengku, ada satu pulau di sana namanya Pulau U. Di sana masih jahiliyah lagi, belum menganut agama Islam. Jadi saya beritahukan sama Bapak, ke haji pun enggak juga. Cuman saya utus ke sana untuk menyiarkan agama Islam. Tapi di sana ada raja, namanya Raja Sensang Budi, sakti dia. Cuman di sini Pak Tengku, saya tawarkan ini jangan terlalu lama dipikirkan. Jadi tidak jadi harus lapor sama saya. Itu saja. Bilang alhamdulillah, tapi belum saya dapat memberikan keputusan sama Bapak, saya pikir dulu dan saya memohon kepada Allah, kalau Allah nanti berkehendak diberikan langkah saya untuk ke sana, Bapak buat. Nah, ditawarkan lagi, dia bilang begini, Pak Tengku bilang, Sultan, kalau kita pahalanya mungkin lebih besar dari apa yang dicita-citakan. Apa saya bilang lebih besar? Kalau nanti Bapak untuk menyiarkan agama Islam mati di dalam pertempuran di situ, mati syahid. Itu yang saya bilang di Pak Iskandar, Sultan Iskandar Muda itu. Jadi pada beberapa hari mendatangilah dia ke istana. Bilang, alhamdulillah atas permintaan Bapak Sultan Iskandar Muda dapatlah saya kabulkan, boleh dibilang. Boleh. Kemudian di situ dibilang Bapak itu alhamdulillahirabbil alamin, sungguh sangat berbesar hati, terharu sekali dalam pikiran saya. Moga-moga atas tawaran saya dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Di situ tanya lagi nih sama beliau. Kalau dari sini berapa jauh? Jauh enggak, Pak? Kalau jauh entah puluhan ribu kilometer dari sini. Kalau ke sana siapa kawan saya? Masalah kan gampang. Yang penting sekarang ini Bapak sudah mengatakan di sini. Kalau kawan ada di rumah saya, orang dari Pulau U itu asli, cuman dia perempuan. Sudah saya sekolahkan, sudah saya didik, semuanya udah besar di istana. Oh, tidak boleh itu Pak, sebab dia bukan murid saya. Itu kita cari jalan. Apa jalannya Pak? Nikah dulu di sini, nanti diberangkatkan ke sana. Cuman saya tanya dulu, jangan saya memaksa. Nah, ditanya lah sama si perempuan, oh Bapak, apa itu? Nah, jadi saya tanya sama Putri Nurul, apakah bisa saya jodohkan sama Pak Tengku Khalilullah? Nah, itu terserah sama Bapak, karena saya ini kan anak Bapak, sudah saya dibesarkan, saya sudah dididik sudah. Namun kalau sudah bisa Bapak, saya juga saya bilang Putri tanya sama ini, boleh dibilang. Terus dinikahkan lah. Singkat cerita aja udah
sudah sama itu juga diresmikan di istana. Habis itu dalam beberapa hari berkemaslah, disediakan kapal belanja semuanya lah, alat perangnya, dan panglima. Habis itu berangkatlah kemari sama kapal masuk. Gitu Pak ya. Habis itu karena ada raja di sini, ada juga pengawalnya, ada kapal masuk, tolong naik ke sana, apa tujuan kemari kapal itu. Itulah orang itu naiklah ke sana, bertanyakanlah sama, setelah dipertanyakan apa tujuannya kemari. Tujuan kami kemari ini alasannya keputusan air. Kami ini keputusan air, makanya kami singgah di sini. Ditanya lagi lah macam-macam. Sudah apa? Itu dibalas juga lah di sana. Kalau kami siap, semuanya ada alat-alat kami. Panglima kami ada, alat perang kami ada. Segitu bilang begitu, turunlah orang itu, melapor sama raja. Dan orang itu selengkapnya juga, perang pun boleh. Berpikirlah kiranya, oh tidak bisa kita biarkan ini, harus kita perang dalam beberapa hari, berperang. Di situ sudah banyak yang tergeletak, murid dari Sunsang Bulut. Udah nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang hentikan. Tadi dihentikan, kemudian barulah bertanya sama Tengku ini, sama yang si raja, Pak Tengku, tujuannya kemana apa? Saya ini diutus oleh Sultan Iskandar Muda dari Kota Raja untuk menyiarkan agama Islam di sini. Oh, tidak boleh, dibilang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau bisa ada tentangan saya di sini, kalau nanti bisa saya dikalahkan, iya silakan. Tapi kalau kamu kalah nanti, berangkat pulang. Apa masak nasi di atas saya? Kawalan kan sedang mana masih tidak mungkin, sedangkan kayu api aja basah, mana bisa dimakan. Lebih-lebih kita masak di atas saya, tidak memungkinkan. Itulah, kalau bisa kita laksanakan, kalau tidak bisa pulang. Itu aja. Dah begitu dia bilang, boleh, tapi saya bermohon kepada Allah, kalau Allah mengizinkan nanti saya tawarkan. Kalau tidak bisa Allah, bisa dia bilang, apa boleh buat, saya pulang. Mohonkanlah kepada Allah. Akhirnya bisa diambillah 2 periuk, diambil beras, dicuci, itu udah siap, titik, dinyalakan api di atas, baru ditaruh dua-duanya, satu untuk raja, satu untuk Tengku. Udah di atas itu udah ada api, udah dikira udah masak, itu udah masak, dibukalah tutup. Pertama dibuka ini, habis itu dilihatlah yang punya sudah masak nasinya. Yang satu si raja belum, si air lagi.
masih saya udah bisa kalau makan ya udah nasi kita. Jadi dia bilang gini, belum itu dibilang belum cakal. Ya, Raja. Apalagi Pak Raja, ini ada lagi tantangan yang terakhir. Kalau nanti bisa ditebak ini, ya katakan kalau enggak. Apalagi di mana istana saya dan di mana nanti kamar saya, itu yang ditebak. Kepikir dia tuh, saya baru sampai mana istananya, jalan aja jalan terbang, hutan kan. Dah karena begitulah niat yang baik, bermohonlah dengan permintaannya si raja. Bagaimana Pak Tengku? Kita bermohon kepada kalian. Boleh. Kalau boleh jam 3 nanti malam datang ke istana. Jam 3. Siapa ini si raja ini minta juga, minta kepada Tuhan kita ini, minta kepada Tuhannya kan, minta badai, minta hujan lebat, petir, terkabul. Badai kencang, hujan lebat, petir, bukan main. Jadi pikir dia hujan, tapi tidak dapat karena udah janji sama kerajaan buat ini mungkin dapat. Habis itu udah pulang ke jam 3 itu masih ada serobannya itu lagi ada lagi sekarang. Waktu baru-baru ini Kapolres baru harus sebutkan kuburan yang Polres itu anaknya ini terbuat salah ya. Jadi sudah dililit di kepala, sisanya jadi kasih di tangan kayak gitu. Itu dapat jam 3 turun. Disitulah pedomannya cahaya dari seroban itu. Di mana di beloknya ini di situ, di mana di belok cahaya itu diikut Allah. Jadi sampai deh supaya udah didapat lah istana, sudah ada pengawal itu. Dibilang saya ini bukan apa-apa, saya kemari undangan Pak Raja untuk menebak di mana istananya. Istananya udah dapat ini. Ada lagi satu lagi yang saya cari adalah kamar. Makanya mohon izin saya dapat di toko lah. Ini kamar Pak Raja, keluar. Betul ya. Saya mengaku kalah. Tapi ini baru di apa anunya dikumpulkan anak buah. Nah ini tawaran saya ini untuk menebak apa namanya istana saya dan kamar saya sudah dapat. Mudah-mudahan yang rencana Bapak Tengku Khalilullah ini untuk menyiarkan agama Islam ini jangan diganggu gugat lagi, dia sebagai saudara kita, dia biar disiarkan. Dan saya ini raja tetap raja. Itulah semua yang saya katakan. Nah, raja tetap saya raja. Dan dijalankan terus, jalankan sampai tua, sampai udah begini. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Alah kedar Bapak minta dari saya sebagai awal sejarah kejadian Tengku Khalilullah. Kalau salah itulah saya minta maaf. Kalau misalnya memang sudah ada benar, sudah
sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan saya terima kasih juga, dan kemudian saya tutup dengan doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.